Jemaat yang terkasih, Salam. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, tema kita hari ini rahasia padang gurun. Ada apa di padang gurun? Setiap kita semua pasti ingin maunya cepat, singkat, padat dan jelas. Kadang-kala kalau di acara syukuran, kalau pelayan sudah lebih dari 15 menit, kita sudah mulai enak ya. Karena kita datang, tidak makan pula, mau begitu. Saya pun mau begitu. Ya. Kalau kita mau menikah, ya langsung sudah ngomong adat dulu di pelaminan selesai. Tapi kan tidak semudah itu berusaha. Aku udah begitu kan. Mau kumpul keluarga saja mesti kasih damai satu dengan yang lain. Pernah alami Pak Mama, Bapak besar dengan Bapak kecil tidak baku enak. Mama besar dengan Tuya tidak baku enak. Begitu sudah cerita. Jadi perasaan itu banyak. Maunya kita itu sunset. Jadi Bapak Mama kalau besok dia jadi sunset, itu sesuatu sedikit. Tiba-tiba ada cepat berangkat balik menikah selesai pulang gitu ya. Enak, tapi mau pulang mungkin lempar batu dari bandar utara sampai rumah. Maunya kita begitu Bapak. Kalau pacaran anak muda tidak usah banyak barang-barang. Udah terang hiu ada. Mau pergi jemput di sana masih rebun di rambut. Untuk baik berdua dari atas Bapak atau membayar atas 7 orang bilangnya. Semua drama itu kita alami. Maunya saya jemput tak jalan. Saya ini pengalaman Bapak Ibu. Kalau pergi di mana-mana itu jarang orang tunggu sama saya, tapi saya tunggu orang. Ada saja orang punya orang bilangnya, yang selalu yang itu yang terjadi. Bangsa Israel ini Mesir sama anak ini sebenarnya dekat saja, bukan sampai. Tapi kenapa harus takutan ini persoalan? Jangan juga gitu kan? Tuhan sudah tahu orang Mesir ini telinga tipis dan usus pendek. Tapi bisa tuh taruh patut tanda di padang gurun. Kan bisa tuh dari Mesir nyebrang sampai sudah. Maunya begitu. Tanpa mereka sadari. Betul tentara Mesir itu sudah di dalam slaughterhouse cerita begitu. Tapi antara jalan singkat yang terjadi antara Mesir kembali ke Kanaan itu, kalau orang Filistin itu melewati benteng-bentengnya orang Mesir. Ini persoalan. Benteng-benteng inilah yang membuat ayat yang ke-17 bilang ada peperangan di sana. Nah mereka baru maju, mereka sudah diserang. Sedangkan mentalnya orang Mesir ini, orang Israel ini masih mental hamba. Mereka di tanah Goshen itu dari Yakub pindah dari Kanaan ke Mesir itu sampai mereka beranak pinak bahkan Yusuf juga sudah jadi tunggal Bapak. Mereka ada di Mesir. Jadi sudah ratusan dari generasi ke generasi mereka sudah lama di sana. Jadi mental mereka itu bukan mental bertarung lagi Bapak. Bukan mental yang siap untuk menghadapi perang seperti tentara Mesir. Mereka itu adalah mental hamba yang hanya taat pada Firaun, yang tunduk pada Firaun, yang makan minum sudah ada di sana tapi kena siksa ada juga di sana. Ini persoalan Bapak. Sehingga padang gurun ini bagi Tuhan adalah sebuah arena latihan untuk menghadapi realita-realita yang terjadi bahkan sampai pada tujuan. Allah mempersiapkan generasi ke generasi. Jadi kenapa kita juga hari ini berbicara dari kepada anak-anak, kepada orang muda? Ini adalah pada guru kita sebagai umat Arab untuk benar-benar mempersiapkan orang-orang muda ini. Mereka punya iman yang kuat, iman yang taat, iman yang teguh untuk menghadapi realitanya.
Dan kalaupun kita dalam hidup ini memiliki banyak persoalan Bapak Mama, sebagai sebuah latihan bagi iman kita. Dan itulah yang menjadi warisan terindah bagi anak cucu kita. Bahwa orang tua kita punya kekuatan doa, punya kekuatan untuk menghadapi pada burung hidup ini dengan segala macam problema. Dan itu yang kami mau terhadap. Oleh karena itu, rahasia pada burung ini apa yang Allah ingin katakan kepada bangsa Israel? Yang pertama, di padang gurun Tuhan membentuk umat menjadi bangsa yang kudus dan menjadi umat pilihan. Di padang gurun inilah iman mereka dimurnikan oleh Allah. Di padang gurun inilah ada tuntunan yang tidak terbatas yang harus dipahami oleh orang-orang Israel. Menuntun sama dengan berarti memimpin. Bangsa Israel tidak taat kepada Firaun, tetapi bangsa Israel taat dan tunduk secara mutlak hanya kepada Tuhan saja. Mereka harus tunduk kepada perintah Tuhan. Mereka harus tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah, seperti Nasi Minggi katakan, supaya engkau berpegang pada perintah Allah. Melatih bangsa Israel agar benar mereka hanya memandang Allah saja, bukan memandang Firaun dengan semua perintah-perintahnya. Kalau saat ini mereka hidup dalam ketakutan di Mesir, dalam penjajahan di Mesir, Allah ingin membebaskan mereka. Bukan saja membebaskan mereka secara fisik, tetapi membebaskan spiritualitas mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah tidak mau bangsa Israel tunduk kepada otoritas lain. Allah ingin menuntut bangsa Israel agar mereka hanya melihat Allah. Tuntunan Allah pada mereka nyata melalui tiap awan dan tiap angin. Mazmur 121 petunjuk hidup baru mengatakan, Tuhan penjaga Israel. Matahari, bulan tidak menyakiti kita, artinya siang malamnya hidup ini. Di setiap musim hidup kita tidak ada celah bagi umat pilihan Allah untuk bisa hidup. Yang ada adalah saya dan Bapak Mama dibentuk oleh Allah. Kita semua dimurnikan sikap hati dan perilaku kita agar seturut dengan Allah saja. Bagaimana untuk bertahan dalam kehausan? Di Mesir ada susu dan madu, mereka bilang. Mau makan tinggal ambil dikasih sama Firaun. Tetapi di padang gurun untuk makan dan minum, hatimu itu harus tunduk dan makan pada makanan rohani. Hidupmu terlebih dahulu dipuaskan oleh kenikmatan surgawi, baru bisa menikmati kenikmatan dunia. Jadi jangan dibalik apa-apa. Kita sudah makan enak, kita sudah minum yang enak, baru kita katakan terima kasih. Justru bagi Tuhan, ketika kau mencari makanan yang enak, ketika kau mencari tempat yang nyaman, engkau harus melewati ketidaknyamanan. Kehidupan spiritualitas kita yang bagi Allah adalah prioritas. Itu yang paling utama. Apakah susah bagi Allah untuk menyediakan makanan mana sepanjang jalan? Bisa Bapak. Pagi dia kasih, sore dia kasih. Setiap hari berpuluh-tahun, rasanya aman-aman saja. Tapi Tuhan tidak berbicara kepada Israel dengan satu cara. Sama seperti Tuhan menolong saya dan Bapak, tidak satu cara. Banyak cara. Banyak cara yang Allah gunakan untuk menolong saya dan Bapak. Bangsa Israel, kau minum saja akhirnya pahit, tapi Tuhan tampak kasih manis saja.
Di balik kepahitan itu ada 70 pohon kurma Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka lawan gadatan burung puyuh ada di sana. Di batu yang kering di padang pasir ada air di sana. Ada begitu banyak cara, dan banyak cara itulah seharusnya yang membentuk imannya orang-orang di sana. Mama, apakah mama juga merasakan seluruh cara-cara Allah dalam hidup ini? Memang Allah tidak menjanjikan bahwa satu cara menyelesaikan semua masalah. Tidak, mama. Hari ini anak pertama kita bisa sekolah dan lulus dengan baik. Belum tentu anak kedua selancar. Itu tidak, mama. Tahun ini kita yang kerja proyek sebagai duta mungkin lancar-lancar saja, tapi tahun kedua mungkin beda. Tapi ingat, sumber data sama, yaitu siapa? Tidak semuanya lancar, tetapi yang lancar itu berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Itu yang lancar. Mungkin tahun ini kita minus, tahun depan mungkin kita balik pokok, tahun depan lagi kita berlimpah ruah. Itu dinamika ini. Tapi bagi Allah, apapun situasinya semua itu, respon kita harus sama. Berkatnya beda-beda, tapi respon kita harus sama, bahwa Allah yang menyelenggarakan hidup saya. Hal yang kedua, agar umat Tuhan tidak terbiasa mengambil jalan pintas. Sesungguhnya ada jalan yang mudah, ada jalan yang singkat. Tetapi kadang-kadang jalur itu tidak semua kita mampu melewati. Selalu saya cerita, saya ingat waktu pertama kali berjualan Bapak Mama. Saya pergi belanja dari pasar ke pasar Surabaya mengirim barang ke Flores. Itu saya semester 8 Bapak Mama. Berjualan spray dan jeans. Saya turun dengan kereta ini jam 6 pagi sampai di pasar ke pasar Surabaya. Tidak ada yang saya kenal. Tapi tukang becak, tukang pukul itu sama-sama selesai. Saya bilang, ini perubahan aja bagaimana? Saya belum tahu di ujung pokok ini lain bagaimana. Cuma sampai mana bilang, sampai bilang, pokoknya di depan pasar itu ada Trans-Flores. Kirim situ sampai pas di Flores. Memang saya lihat ada pelang Trans-Flores, bertemu di dulu, Bapak. Belum ada orang tahu. Saya masuk di tukang becak itu selesai. Mana mas? Saya mau cari barang-barang di sini. Oh, tunggu tunggu 2 jam, ada bawa di sini. Terus bilang, Tuhan, begini-begini aman, begini gitu tanya. Tapi tinggal telepon mama aja, di bapak saya buat selesai kan. Tapi di hati itu memang ingin mandiri gitu. Tidak akhir, harga orang bilang kan. Bisa. Soal ketiga, seperti bapak tanya, kenapa aku tidak pernah minta doa? Ya pertanyaan itu saya ingat sekali. Tapi bagi saya, tumbuh di saya punya pikiran, walaupun kita masih kuliah, belajar untuk tidak mengambil jalan kita. Kita juga berusaha bagaimana mengisi hidup ini dengan hal-hal yang bisa kita isi. Jam 8 buka mulai belanja, mulai dengan tipu-tipu dan mulut orang sama. Oh kalau ini 3, berarti 3 dapat 100. Saya pikir ini beli 3 dapat 100, buat itu buat ini sama jual kan? Saya isi. Ini tipu sedikit tanya. Tulis 300, saya sama sih. Berjual di Buri, saya dengan di Buri. Pada saat itu sih kan gitu saya belum mengerti sebelum berjualan, tapi mantap saja. Pokoknya di pasar itu saya mulai tulis attempter, bertahun-tahun saya isi kirim ke Flores. Kirim pertama, 1 minggu sampai 9. Terima kasih, saya untung dia bilang, saya untung ini dulu ini. Minggu depan dan kuliah berskripsi Bapak, pergi lagi belanja dan seterusnya. Otak mulai muncul Bapak, ini gimana caranya berspray di sana 3? Saya jualan juga, biasa. Ya ini dari pos ke pos, walaupun kalau bisnis kan kau ini, tidak apa-apa, yang penting saya jual. Ya. Rasanya malu juga.
Ini dari satu pos ke pos. Ini kan nomor ini kau ya kan itu kan lebih sebenarnya. Ini kan kami bilang spray. Sekarang pam satu kan spray. Itu tadi yang kedua ya. Saya simpan di bagian dah. Jadi kalau lihat di Facebook ini belum pas spray dulu. Itu kan ya. Ikan saya bilang sama anak muda begini hari ini. Tidak ada jalan yang pintas untuk orang yang sehat. Hanya jalan yang berbeda. Jalan beribu-ribu itulah yang menguatkan pokok iman. Jadi kalau orang tua katakan besok mau pergi kuliah, mama belum ada uang, jangan bilang ini orang tua jauh kita kuliah untuk urusan ini. Jadi membantu mama. Mau kerja cuci mobil, cuci motor dalam tahun sana. Mana kerja? Buat anak-anak. Jangan berhenti kepada seluruh persoalanmu dan tidak mencari jalan masuk terhadap persoalan. Jangan suka dari jalan keluar, Pak Mama. Karena jalan keluar ini kita tahu dari apa. Kalau ada masalah, saya di jalan masuk. Saya mau bermati. Kita itu sama seperti orang Israel, melewati hidup di padang. Tuhan tidak mau orang Israel berputar dan berbalik kembali. Kalau jalannya lurus, cepat untuk kembali ke tanah Mesir. Kesusahan hidup dan laut terang merupakan jalan bunga. Dan ingat Allah ada di sana. Ada juga padang gurun dan itu adalah realita dalam seluruh proses mujizat dan Allah kepada kita. Hal yang ketiga, agar umat memiliki mental baja di padang gurun. Bagi Allah, mental dan spiritualitas setiap orang menjadi hal yang penting. Pembentukan karakter di sekolah minggu, di remaja, di pemuda, di komplek, di kompak, di gereja sebenarnya menolong kita untuk mengenal kehendak Allah. Mentalitas kita dibentuk. Sehingga kalau kita ada di media sosial, kita tidak menjadi orang-orang yang ikut-ikutan jahat dengan realita. Kalau dia balas lagi saya di medsos, saya juga balas dia di medsos. Itu bukan mental orang Kristen. Kalau dia sindir saya di medsos, saya balas juga sindir di medsos. Saya bilang, itu bukan mental orang Kristen. Bukan spiritualitas Kristiani untuk kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukan itu. Untuk mengarah gampang dalam menjalani hidup ini, itu bukan mental Kristen. Keselamatan bisa saja bintang tiga, tapi bagi Yesus via Roh itu adalah harga. Gampang untuk mengerjakan kasih karunia. Bintang dari surga dia ngomong, saya selamatkan semua di manusia, selesai Bapak. Dia terpadu turun, melibatkan Maria, melibatkan Yusuf, para gembala, dan semua orang dalam seluruh kerokokan yang terjadi. Tapi bagi Allah tidak ada jalan yang pintas untuk membentuk spiritualitas. Ratusan tahun mereka dijajah oleh mental bukan di Mesir. Bahasa komputer dengan harus diinstal. Bertahun-tahun kita hidup di padang beluntas melutara ini. Tapi saya pikir tidak mau pulang ke padang beluntas itu, amin. Karena bukan sana Tuhan mengembalikan. Padang beluntas itu adalah pembentukan Allah untuk kita hari ini. Jangan sampai hati kita dibentuk seperti hutan beluntas lagi. Tetapi yang diisi adalah mental spiritualitas untuk mengikuti kehendak Allah. Apa mama? Bagian tersulit bagi umat Israel adalah bukan mereka keluar dari Mesir. Bukan itu tempat manusia. Yang paling sulit adalah mengeluarkan Mesir dari hati dan pikiran orang sana. Yang paling sulit adalah bukan ketika kita berdiri untuk dan baptis dan menyatakan ya dengan segenap hati. Tetapi yang paling sulit adalah mengeluarkan seluruh pikiran-pikiran dan kehendak duniawi dan hati.
Papa Mama, Mesir memang enak, tapi ada di bawah jajahan. Kehidupan lama saya dan Papa Mama memang enak, tetapi kita hidup di dalam dosa. Kehidupan saya dan Papa Mama di masa lalu mungkin menyenangkan, tetapi hari ini Tuhan tidak menjanjikan kita bahagia. Tuhan sedang menjanjikan kita sukacita. Tuhan sedang menjanjikan untuk kita bersenang-senang, tetapi Tuhan menjanjikan kita untuk bergembira di dalam Tuhan. Siapkah kita menjalani seluruh padang buruk hidup ini? Kiranya Tuhan menolong saya dan Papa Mama untuk menghadapi perjalanan pada buruk iman. Amin.